الفاتحة بنية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى روحي خصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة شيخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفرج كروبنا وكروب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyil muayyad war rasulil mumajjad habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa salaman taimaini mutalazimaini mutakarriraini bila hasrin wala adad. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita bersama-sama bisa menambah pundi-pundi pahala kita, nambahi sangu damel teng akhirat dengan hadirnya kita di majelis ini, majelis yang mulai awal sampai akhir semuanya kita isi dengan ibadah, kita isi dengan amal soleh. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan pembahasan bagaimana kita berakhlak terpuji kepada orang lain, dan sumber akhlak terpuji tersebut sentralnya satu. Sinten sentrali akhlak terpuji, sumber akhlak terpuji ngeniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Teng Maulid Simtud Duror niku Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tidak ada akhlak yang terpuji kecuali diambil an zainil wujud, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapapun manusia yang setelahnya Nabi Muhammad, mereka berakhlak mulia dan berakhlak terpuji, bisa dipastikan meneladani Nabi Muhammad SAW dan mengambil akhlak terpuji tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam pembahasan yang sebelumnya, perkataan ba'dus salaf an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha alal afiyah. Ketika orang lain dia mendapat musibah, kita merahmati mereka, kita mengasihani mereka, jangan bergembira di atas penderitaan orang lain. Dan ketika kita tidak diberikan bala, kita dalam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita kenikmatan tersebut, maka hendaknya kita bersyukur. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Sayyidus Syakirin
pemimpinnya orang-orang yang memahami arti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan cuma dengan ucapan alhamdulillah. Syukur bukan cuma dengan melakukan sujud syukur, tapi syukur dengan menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku nate sewengi salat, sewengi ibadah sampai nangis-nangis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ditegur oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, cukup, engkau sudah diampuni dosa-dosamu mata qaddama wa mata akhir, engkau sudah dijamin surga. Tapi napa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya enggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Masih wis ana jaminan swarga, derajati paling dhukur, berbagai macam nikmat Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, mengisi kehidupan dan menggunakan nikmatnya Allah untuk banyak amal soleh, untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita teladani Nabi Muhammad SAW. Monggo kula jenengan niki dados umat Kanjeng Nabi sing syukur kelawan syukur yang sebenarnya, dengan hakikatus syukri, sing dijanjiaken tambahan nikmat yang disebut oleh Allah. Orang yang seperti itu hamba Allah yang bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Sedikit wa qalilum min ibadiyas syakur. Lek syukur kelawan alhamdulillah kathah. Lek syukur kelawan sujud syukur tok kathah, tapi menggunakan nikmatnya Allah secara konsisten, istiqomah untuk kebaikan, itu yang agak sulit para hadirin. Niki meripat niki nikmati Gusti Allah. Siapa yang ngasih mata? Allah. Tidak ada yang jawab, tidak ada yang memungkiri itu, tidak ada yang menolak. Semuanya sepakat, mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, siapa yang ngasih? Allah. Mboten nate tumbas kula jenengan kan, meripat kuping, irung niki, untu, lisan, lidah, kaki, tangan, gak tahu tuku, lahir pun diparingi komplit kali Gusti Allah. Ini kenikmatan ini semuanya Allah berikan kepada kita agar kita gunakan ibadah, agar kita gunakan untuk beramal soleh, agar kita gunakan untuk berbuat yang diridhoi Allah. Dan yang perlu kita ingat, semua nikmat itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Niku sing kudu dieling-eling, aja lali. Kula jenengan lak pun sering mireng ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Cuma kan kadang-kadang lali kula jenengan iki. Utawa maca ya pokok maca ngono tok wis ndak tadabbur wis. Kemudian latus alunna pakai lamut taukid dan nunut taukid as-saqilah. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya anin na'im, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana. Innas sam'a wal absar. Innas sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
pendengaran, penglihatan, kemudian apalagi hati kita, semuanya itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk apa? Oleh karena itu semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, para hadirin hadirat, mari selagi masih Allah berikan, belum dicabut sama Allah. Karena sewaktu-waktu bisa diambil, bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sak mangkin saged ningali, menisuk gak iso ndelok iso. Buta. Panjenengan sak mangkin iki saged mireng kupinge, meni mara tuli ya iso. Panjenengan sak mangkin iki saged berzikir lisannya, berdoa, maos Quran, meni gak iso metu swara ya iso. Panjenengan sak mangkin saged melampang kemana-mana bisa jalan, meni gak iso melaku ya iso. Sewaktu-waktu kenikmatan itu bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan sak mangkin diparingi sehat walafiat, meni molo ngelemprek wis ndak iso apa-apa ya iso kaya ngoten. Bukan tidak mungkin semuanya itu. Oleh karena itu monggo ngamalaken pesene Kanjeng Nabi, ngamalaken pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar, para hadirin. Kanjeng Nabi niku maringi nasihat, lek kula jenengan amalaken luar biasa, insyaallah ngadep teng Gusti Allah niku sangune kula jenengan kathah. Ya. Nasihat ini untuk berbagai macam jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi ayatnya yang lebih tepat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan wal absara wal basara. Napa pesene Kanjeng Nabi niku? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini hadis ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi ini perlu kita renungi, para hadirin, supaya semangat untuk menerapkan hadis ini. Lek mireng pun sering, kula jenengan sering mireng hadis niki, ini hadis yang umum yang sering disampaikan. Tapi pertanyaannya, sudah kita amalkan apa belum hadis ini? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, para hadirin. Lho niki nasihati sinten niki? Niki nasihati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lek kula jenengan boten ngelampahi nasihati Kanjeng Nabi, kira-kira nasihati sapa sing kate dirungokno? Kira-kira nasihati sapa yang mau kita terapkan dalam kehidupan kita ini, Pak? Tiyang niku lek pun boten mempan kelawan nasihati Kanjeng Nabi, ya secara logikanya opo maneh nasihati wong liya. Ada 5 kenikmatan ini, gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum terjadinya 5. Nomor 1, syababaka qabla haramik. Syababaka qabla haramik. Ketika kamu masih muda, sebelum kamu tua.
Loh, masa muda ini nikmat yang luar biasa. Ketika muda ini adalah waktu yang terbaik. Lek sik enom niku kondisi fisik masih fit, sehat walafiat. Lah ngoten nah. Penglihatan masih kuat para hadirin. Pendengaran juga masih tenaga juga masih kuat. Maka semestinya masa muda itu masa terbaik untuk memperbanyak bekal ke akhirat. Lah sak mangkin iki sing terjadi lak sebaliknya para hadirin, arek nom-noman mumpung sik enom hura-hura. Mumpung sik enom foya-foya, dinikmati masa muda. Iya lek kon sampai tua umurmu. Lek sik enom tepak hura-hura ketekan Israel, tepak joget mati. Tepak mabuk overdosis mati, tepak pergaulan bebas mati, tepak zina mati. Karena mati ini kan tidak harus nunggu tua para hadirin. Nggih pancen lek tuwa niku ya kudu duwe hati-hati kan ngoten nah. Karena lek pun sepun niku ya insyaallah pun mboten lami kan ngoten nah. Cuma kan gak tentu wong tuwa dhisik. Ya, yang masih muda-muda meninggal sudah banyak contohnya wis, gak iso diceritakno akeh. Yang di bawah kita yang hadir usianya ini sing nisore swida wake napa mali akhir-akhir sing ulan-ulan terakhir niki ya sing akeh iku 50 mendhuwur nggih 51 52 53 rupane iku sing diincer ambek malaikat Israil rupane so. Nggih artine kita semua ini ndak ada yang tahu para hadirin. Al mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Yang jelas kita yang depan mata ini kudu eling mati tok wis. Kate nang ndi meneh sih kate opo meneh ning donya niki. Intine lek ngenteni mati kula jenengan. Kate ngenteni apa? Itu sesuatu yang pasti sih. Kali ngenteni giliran, kali ngenteni waktu, cepat atau lambat niki sing hadir pengajian niki brindili situ-situ. Dan kapan itu wallahu a'lam, kita semua nggak ada yang tahu. Oleh karena itu walaupun yang masih muda-muda, masa muda niku kesempatan emas, kesempatan terbaik untuk banyak ibadah, untuk banyak amal soleh. Kadang-kadang si enome digawe sing ndak meripat sik terang delok TV tok, main game tok, dolanan HP tok gak mari-mari, jam-jaman dolanan HP. Wis gak sepiro terang, rada terahum ndoleki Quran. Lah ngoten nah, singkatan. Kuping sik krungu aras-arasen hadir pengajian. Nyetel dangdut tok. Kerja mebel di tukangan niku jarang nyetel qasidah, mbok lek saniki lagu India dangdut dadi masra mbek joget. Lek wis tuwa baru kadang-kadang kepingin ngrungokno pengajian ngene-ngene wis pira kurung. Kan repot. Lho niku golongane tiyang sing mboten ngamalaken iki pesene Kanjeng Nabi. Lek pesene Kanjeng Nabi igtanim khamsan qabla khamsin, sing pertama syababaka qabla haramik. Lek tiyang niku mulai nem ibadah para hadirin. Kalau mulai masih muda berbuat baik, beramal soleh, niku insyaallah melebet teng hadis qudsi yang pernah saya sampaikan. Allah berkata kepada pemuda yang seperti itu, ayyuhasyab
at-tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, ake arek nom bejat gak melok bejat, ake arek nom rusak gak melok rusak, ake arek nom gak karuan kelakuane ndak melok wis pokoke kenceng tetep istiqomah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya untuk berbuat yang tidak baik karena aku, kamu di sisiku seperti sebagian malaikat. Nemen mulya nih leon arek nang koyo ngoten iki. Koyo malaikat, tengersane Gusti Allah niku kedudukane koyo malaikat. Dalam hadis yang lain bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Hamba Allah sing termasuk dikagumi kali Gusti Allah. Gusti Allah gawok teng hambane niku. Sinten sing digawoki termasuk? Lek ono arek enom ndak nuruti syahwate untuk berbuat maksiat. Tuhan kamu kagum dengan pemuda yang tidak mengikuti nafsunya, syahwatnya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Pancene mboten gampil. Mboten gampil. Cubone gede. Tapi lek saged sabar, nggih lek saged kuat, tidak tergelincir, nggih, maka hebat pemuda yang seperti itu. Sab'atun yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang besok di akhirat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Jadi lek kepingin benjing tengah akhirat, wayahe menungso kata sing kepanasan, karena dalam riwayat mataharinya cuma sejengkal di atas kepala. Sampean bayangno panas ini. Sakniki niki berapa jaraknya matahari dengan kita ini? Mungkin berjuta-juta mil mungkin sekarang. Nemen ado niku kali panjenengan sampai ambek matahari sak mangkin iki. Tapi kadang-kadang lek wis awan lho, coba. Awan tengah sawah. Awan sampean di tengah embung. Nggih. Jam 2 ngono. Ya apa panase? Wis ndak kuat kadang-kadang. Ndak kuat pisan panase. Padahal iku jarak ya ado lho. Benjing tengah akhirat niku sejengkal di atas kepala kita orang. Mangkane kata sing nggih, kadang-kadang sebagian nanti di akhirat itu ada yang keringatnya itu sampai di betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai bahunya. Ono sing kedelep kalawan keringete, tergantung amali. Cuma genten sing dipayoni kali Gusti Allah. Jadi mboten kepanasan, dipayoni. Sinten salah setunggale sing angsal payonane Gusti Allah benjing tengah akhirat niku? Salah setunggale pemuda syaban nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalu niki khususnya damel sing nom-nom niki. Monggo niat Anda jadi pemuda yang baik, jadi pemuda yang istiqomah beramal soleh, jadi pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo nuruti nafsu, ojo nuruti syahwat sehingga berbuat dosa dan maksiat. Maksiat niku enake diluk gak enake suwi. Kan ngoten nah. Ana wong zina misalnya zina. Ya paling ngrasakno enak niku 10 menit.
notok setengah jam wis ya. Tapi mari ngono, ya masalah tok. Apa maneh meteng misalnya. Ruwet tok wis urusane kan, ngelut tok. Nang tangga isin. Kate ketemu ambek keluargae dhewe gak wani kadang-kadang, ambek bapak ambek ibuke gak wani. Masalah tok wis ana donya niku wis ruwet gak karuan wis, bulet gak karuan urusane. Durung benjing teng akhirat. Dadi maksiat niku enake dilu gak enake suwe. Bahagia sesaat, susahnya lama para hadirin. Tepak maksiat guyu, marine nangis biasanya. Itu bisa dipastikan. Nyesel, marine nyesel. Sampeyan tahu tumun ono arek wedok meteng hamil di luar nikah. Kan berarti maksiat kan, zina kan. Tepak meteng sujud syukur, bunga alhamdulillah, meteng kula alhamdulillah. Gak tahu tumun kaya ngoten nggih. Gak tahu tumun kaya ngoten, sing ono ya mungkin nangis tok, sumpek tok, susah tok, ngelut tok, bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang sudah tidak bisa diterima sama akal pun. Mungkin anaknya tadi dikeluarkan dengan paksa, digugurkan, diaborsi, jadi dibunuh hidup-hidup anaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi ndak usah terpengaruh. Monggo niki dilampahi niki pesan saking kula niki nasihat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya yang hadir yang masih muda-muda. Gunakan untuk ibadah. Gampang-gampangane apa maneh sing tuwa nggih, tambah ya ibadah. Sing nomahe dikongkon gawe ibadah apa maneh sing tuwa. Sing tuwa sik gak ibadah ya berarti kenemenan pisan, blakrak berarti wis berat nggih. Nggih lek wis umur 40 mendhuwur iku tambah sejo kate macem-macem. Ibadah tok lek iso Bu, ndak usah kakean macem, ndak usah mikiri liyane wis. Nggih. Karena kan saya juga pernah nyampaikan setunggal riwayat niku man balagha min umrihi arba'ina sanatan falam yaghlub ta'atuhu ma'siyatahu falyatahayya ilan nar. Lek ana wong umure wis 40 taun kok gak akehan taate sian, malah maksiate sing luwih akeh ketimbang taate, maka hendaknya bersiap-siap menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Gunakan kesehatan kamu sebelum kamu sakit. Sing nomor setunggal mau gunakan masa muda kamu sebelum kamu tua. Karena kan ndak nom terus kan, mari nom tuwa. Gak ono contone nom terus endi, dolekno ya gak ono. Mari nom ya tuwa. Nomor loro, gunakan kesehatan kamu sebelum kamu sakit. Ini insya Allah saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana wa annana asrafna ala al-ladha asrafna wa tub alayna tawbah tamsinu kulla khawba fastur lana al-awrati wa aminir waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal abi wal ibana wasairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin as-suhna
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أنت الخبر وآله وصحبه تتبص صحبه والحمد لله في البدء والتنام وبالآلاء الإله وجد النبي النوى